Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari Sistem Angkatan 2021 kelas A. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad. Untuk anggota kami yang beranggotakan ada saya sendiri, Evan Makalinga Ridwan dengan NIM 102742, ada Eka Novela Putri dengan NIM 102468, ada Surya Kusuma dengan NIM 100308. Selanjutnya ada juga Reza Nur Fauzan dengan NIM 102820, ada Rosita Indawati dengan NIM 102424, dan yang terakhir ada Wafik Nur Fadlullah 2100485. Selanjutnya ada beberapa pembahasan yang akan kita fokuskan pada presentasi kali ini, yaitu pembahasan pertama yaitu penjelasan perancangan, yang kedua ada penjelasan flowchart, yang ketiga ada penyiapan komponen, keempat ada rancangan komponen, kelima ada pengkodingan, dan yang terakhir ada hasil kesimpulan. Oke, selanjutnya yaitu tujuan praktikum. Tujuan praktikumnya itu sendiri dapat memahami rangkaian pengendali stepper menggunakan microcontroller dan keypad. Yang kedua ada menstimulasikan rangkaian pengendali stepper menggunakan software simulator. Dapat juga mengetahui flowchart dan komponen-komponen yang digunakan untuk simulasi. Dan yang terakhir dapat merancang coding yang sudah disesuaikan dengan keypad dan arah motor stepper yang diinginkan. Untuk selanjutnya ada penjelasan flowchart yang akan dijelaskan oleh Eka. Kepada rekan saya Eka, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya itu penjelasan mengenai flowchart pada praktikum ini. Jadi di sini kita harus menyediakan software yang akan digunakan untuk melakukan praktikum ini. Jadi kita pada software akan membuat sirkuit baru. Nah, setelah membuat sirkuit baru, kita dapat memilih komponen yang akan digunakan untuk praktikum. Nah, setelah memilih komponen, kita dapat merangkai komponen. Setelah itu, untuk mengoperasikan rangkaian, kita perlu coding. Jadi di sini kita harus membuat coding terlebih dahulu. Setelah coding berhasil dibuat, maka kita dapat langsung mengoperasikan rangkaian tersebut dengan melakukan run simulation. Yang diharapkan dengan menekan angka 4 pada keypad, pada motor stepper akan berputar searah jarum jam sebesar 4 step. Namun apabila pada motor stepper tidak dapat berputar atau berputar berlawan arah jarum jam sebesar 4 step, maka pada coding atau rangkaian perlu diperbaiki kembali. Nah, setelah diperbaiki kembali, maka akan melakukan run simulation kembali, yang mana dengan menekan angka 4 pada keypad hingga si motor stepper berputar searah jarum jam sebesar 4 step. Yang mana apabila ditekan angka 4 ini motor stepper berputar searah jarum jam sebesar 4 step, maka pada praktikum ini berhasil. Selanjutnya yaitu penyiapan komponen dan fungsi. Baik, terima kasih kepada saudari Eka yang sudah menjelaskan flowchart mengenai praktikum kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen yang akan digunakan dan beserta fungsinya. Yang pertama kita membutuhkan Arduino, lalu project board atau breadboard, lalu DC motor stepper, atau pada Tinkercad ini memilih DC motor with encoder. Nah, fungsi dari Arduino ini adalah untuk membuat program yang dapat mengendalikan berbagai komponen elektronika. Dapat dilihat bahwa di Arduino ini memiliki beberapa pin dan ground. Lalu kita membutuhkan project board untuk mengendalikannya. Lalu kita membutuhkan motor stepper berupa DC motor with encoder, yang berfungsi untuk sebagai penggerak atau pemutar, dan prinsip kerja motor stepper ini mirip dengan motor DC yang sama-sama dicatu dengan tegangan DC untuk memperoleh medan negatif setelah diberikan inputan yang diberikan oleh keypad. Lalu kita membutuhkan keypad 4x4. Nah, pada keypad ini memiliki 4 buah row dan 4 buah kolom yang berfungsi untuk data teks yang akan dipilih oleh pengguna, di mana data yang diolah akan diproses dalam microcontroller.
Sekian penjelasan mengenai komponen-komponen yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum motor stepper ini. Selanjutnya akan dijelaskan perancangan oleh Saudara Kusuma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Kusuma dengan NIM 2100308. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Rosita yang telah menjelaskan komponen beserta fungsinya. Di sini saya akan menghubungkan antara komponen yang telah disiapkan tadi. Yang pertama, motor negatif yang ada pada DC motor kita sambungkan pada pin ground yang ada pada Arduino. Kemudian yang pin motor positif kita sambungkan lagi ke pin 5 volt yang ada pada Arduino. Nah, kemudian yang encoder groundnya kita sambungkan pada pin 13, yang channel B ke pin 12 Arduino, yang channel A ke 11 pin Arduino, dan yang encoder powernya yang pin 10 pada Arduino. Kemudian kita hubungkan keypad tadi dengan Arduino. Yang row 1 kita hubungkan dengan pin 9 pada Arduino. Yang kedua, yang row 2 kita hubungkan pada pin 8 pada Arduino. Row 3 pada pin 7. Row 4 pada pin 6. Kolom 1 pada pin 5. Kolom 2 pada pin 4. Kolom 3 pada pin 3 Arduino, dan yang terakhir kolom 4 pada pin 2 Arduino. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Wafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wafik akan menjelaskan mengenai kode yang akan digunakan pada rangkaian kali ini, yaitu mengontrol motor stepper menggunakan Arduino. Di sini saya akan masuk ke kode terlebih dahulu dan memasukkan kode yang sudah ada. Ini kita copy saja. Dan di sini saya akan menjelaskannya untuk include keypad in titik H ini, yaitu untuk mengambil library keypad yang ada pada Arduino. Cara custom key, karakter custom key ini berfungsi untuk nanti kita memanggil angka ini 1 di keypadnya. Untuk cons byte row dan cons byte kolomnya itu tersendiri, itu adalah jumlah baris yang ada pada keypad, yaitu untuk row ada 4 dan kolom yang digunakan itu 3. Sedangkan untuk char key row dan call itu daftar karakter yang ada pada keypad sesuai urutan yang ada keypad di codingan di sini. Untuk byte row pin dan byte call pin itu untuk rows dan calls, ini adalah pin baris yang ada pada keypad dan pin kolom yang ada pada keypad, yaitu dihubungkan dari ini ke 9 sesuai dengan ini, row 1 ke pin 9. Untuk keypad serta keypad ini, yaitu ini fungsinya untuk mengambil data yang ada pada row pin, call pin, row dan juga kolom. Maksudnya untuk codingan gerak arah motor steppernya, yaitu void kanan untuk pin mode 13 high glow, sedangkan untuk ke bawah itu low high. Untuk ke kiri itu low high, void atas itu high low. Untuk void setupnya sendiri itu pin mode 13, 12, 11 dan 10 ya. Ini 13, 12, 11 dan 10. Nah, ini adalah yaitu ada void loop, custom key sama dengan keypad.getKey, yaitu custom key yang ini
yaitu untuk menambahkan key yang ada di keypad. Ternyata itu adalah if custom key sama dengan 4, itu jika kita mencet tombol 4 maka akan bergerak ke arah kanan, ke arah bawah, ke arah kiri, dan ke arah atas sesuai satu step dengan delay yang 1000 ini. Sedangkan kita mencet angka 1 akan kembali ke normal, yaitu bergerak ke arah atas. Nah, untuk membuktikan codingannya kita jalankan saja. Di sini sudah berputar ya, sudah dapat berputar sepertinya. Hanya saja jika di Tinkercad ini tidak dapat dikontrol melalui keypad dikarenakan tidak ada driver yang mumpuni untuk mengontrol motor stepper ini. Seharusnya ada driver terlebih dahulu sebelum disambungkannya motor stepper ini ke Arduino. Kita dapat membuktikan codingannya melalui simulasi Proteus. Kita masuk ke Proteus. Ini Proteus yang sudah disiapkan, dan kita akan coba masukkan codingan ini ke Proteus dengan cara ini. Selanjutnya kita cari file untuk di copy-nya. Ini kita copy terlebih dahulu. Copy. Selanjutnya masuk ke Proteus. Ini klik kanan, copy di program file ini. Saatnya oke. Ini kita tinggal jalankan saja. Di sini sudah on ya, sudah menyala. Tinggal kita buktikan saja jika ditekan angka 4 maka motor stepper ini akan bergerak secara 4 step ke searah jarum jam, yaitu ke kanan, bawah, kiri, dan juga atas. Ini ke kanan, bawah, kiri, atas, dan kembali lagi ke normal. Sekian pembuktian dari rangkaian yang kami buat untuk mengontrol motor stepper dan menggunakan microcontroller. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan oleh rekan saya, Reza Nur Fauzan. Oke, terima kasih kepada Wafik di sini. Jadi nama saya Reza Nur Fauzan dengan NIM 2102820. Oke, kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil simulasi pengendalian stripper dengan keypad dan kesimpulan. Hasil analisis yang kelompok kami lakukan adalah bahwasanya stripper motor memiliki cara kerja dengan cara mengatur kumparan elektromagnetik di dalamnya ketika arus dialirkan melalui kumparan. Itu menghasilkan medan magnet yang menarik gigi dalam motor. Ketika medan magnet bergeser, gigi akan bergerak ke posisi baru. Dalam gerakan stepper motor, posisi gigi diatur dalam langkah-langkah terukur, dan controller motor mengatur arus yang dilakukan melalui kumparan untuk menghasilkan gerakan yang diinginkan. Maksud dari cara kerja stepper motor tadi, bahwa stepper motor di dalamnya itu ada sebuah magnet yang dimana ketika stepper motor bekerja dan bekerja itu tuh sebelumnya ada input, dan input dari kelompok kami itu angka 4, dan ketika kita mengetikkan atau mengeklik angka 4 dan nanti mengeluarkan alur listrik kumparan, nanti stepper motor bergerak searah jarum jam dengan sebanyak 4 step. Dan kenapa kami memakai dua simulasi, karena di Tinkercad sendiri kurang maksimal untuk dari cara kerja si stepper motor itu, maka dari itu kita menggunakan simulasi Proteus. Dan juga kalau kita dapat analisis bahwa simulasi dari kedua simulasi ini memiliki dua keunggulan dan kelemahan masing-masing. Yang pertama itu fungsionalitas yang lebih lengkap. Kalau Proteus itu memiliki banyak fitur dan alat yang simulasi sirkuit yang lebih lengkap dan kompleks, termasuk dukungan untuk pemrograman microcontroller, simulasi microcontroller dalam lingkungan yang tepat, dan simulasi rangkaian elektronik yang lebih luas. Sedangkan Tinkercad di sisi lain cenderung lebih sederhana dan terbatas pada fungsi dasar. Nah, maksud dari fungsionalitas yang lebih lengkap ini bahwa dari software Proteus itu sendiri memiliki banyak alat dan simulasi sirkuit yang lengkap daripada Tinkercad. Maka dari itu, menurut kelompok kami,
praktis itu lebih baik daripada kerja karena di produk sendiri dari driver, dari komponen dan cara kerja pemrograman tersebut lebih maksimal. Yang kedua yaitu dukungan untuk simulasi microcontroller lebih baik. Nah, di software Proteus ini memiliki dukungan yang lebih baik untuk simulasi microcontroller sehingga memungkinkan pengguna untuk membangun dan menguji kode firmware secara virtual sebelum menerapkan ke dalam perangkat fisik. Nah, sedangkan Tinkercad memiliki fitur dasar untuk pemrograman microcontroller, tetapi tidak sekomprehensif dengan Proteus. Nah, maka dari dukungan untuk simulasi microcontroller lebih baik ini, Proteus itu lebih bagus gitu. Kenapa? Karena seperti saya jelaskan sebelumnya, driver dan komponen dan cara maksimal dari cara kerja dari komponen tersebut lebih maksimal dari Proteus. Dan ketika kita menguji secara virtual, itu tuh lebih bagusnya tuh misalkan menggunakan Proteus daripada Tinkercad, meskipun di Tinkercad sendiri memiliki tampilan visual yang lebih baik daripada Proteus. Dan Tinkercad juga memiliki kelemahan fitur dasar pemrograman microcontroller itu tidak sebagus dengan Proteus. Untuk selanjutnya itu kesimpulan dari kelompok kami bahwasannya kelompok kami telah berhasil membuktikan bahwa stepper motor bekerja sesuai dengan modul, yaitu berputar secara jarum jam, dan ketika berputar beberapa jam maka seperti dijelaskan di voucher sebelumnya akan memperbaikan codingan. Tapi yang telah dijelaskan oleh saudara Taufik, microcontroller itu bisa mengendalikan stepper motor yang sesuai dengan modul yang telah diberikan, yaitu sebanyak 4 step dan searah jarum jam. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.